Pragmatisme ekstrim dan semangat pantang menyerah, itulah gambaran yang paling tepat untuk merangkum duel sengit semifinal Piala Dunia 2026 antara Inggris dan Argentina di Atlanta Stadium, Amerika Serikat. The Three Lions sempat berada di atas angin setelah gol Anthony Gordon pada menit ke-55 membawa mereka unggul. Namun, alih-alih terus menekan untuk mencari gol kedua, pasukan Thomas Tuchel memilih mundur lebih dalam, menumpuk pemain di area pertahanan, dan menyerahkan sepenuhnya penguasaan bola kepada Argentina. Keputusan itu membuat Albiceleste leluasa, membangun serangan demi serangan hingga tekanan mereka semakin sulit dibendung seiring berjalannya waktu. Ironisnya, di tengah upaya meredam kekuatan Argentina, Inggris justru lengah terhadap sosok yang seharusnya menjadi perhatian utama mereka, Lionel Messi. Sang mega bintang memang tak lagi muda, tetapi visi bermain, ketenangan, dan kualitas umpannya tetap menjadi pembeda di level tertinggi. Dari kaki sang kapten, dua momen yang mengubah nasib pertandingan akhirnya lahir. Enzo Fernandez lebih dulu menyamakan kedudukan sebelum Lautaro Martinez memastikan remontada melalui sundulan 5 menit menjelang waktu normal berakhir. Lantas, bagaimana Argentina mampu membalikan keadaan dan mengapa strategi Thomas Tuchel justru menjadi bumerang bagi Inggris? Simak kisah selengkapnya sampai tuntas. Kemenangan melawan Inggris bukan hanya mengantarkan Argentina kembali ke partai final Piala Dunia, tetapi juga menjadi bukti bahwa selama Lionel Messi masih berada di atas lapangan, harapan Albiceleste tak pernah benar-benar padam. Sejak peluit pertama dibunyikan, pertandingan langsung berjalan dalam tempo tinggi. Inggris dan Argentina sama-sama tampil agresif, membuat duel-duel keras tak terhindarkan di berbagai area lapangan. Beberapa insiden kecil pun terjadi, termasuk yang melibatkan Lionel Messi, menggambarkan betapa panasnya tensi semifinal ini. Meski kedua tim silih berganti mencoba membangun serangan, disiplin lini pertahanan membuat peluang benar-benar berbahaya masih sangat terbatas. Hingga jeda turun minum, papan skor tetap menunjukkan angka 0-0 dalam pertandingan yang lebih banyak diwarnai pertarungan taktik dibandingkan pesta peluang. Memasuki babak kedua, Argentina langsung meningkatkan intensitas serangan. Julian Alvarez sempat memperoleh kesempatan emas untuk memecah kebuntuan, namun Jordan Pickford kembali menunjukkan kualitasnya dengan melakukan penyelamatan gemilang. Saat Argentina mulai menemukan ritme permainan, justru Inggris yang berhasil mencuri keunggulan. Serangan cepat dari sisi kanan diakhiri dengan umpan silang akurat Morgan Rogers yang disambut Anthony Gordon dari jarak dekat. Gol pada menit ke-55 itu membuat Three Lions unggul 1-0 dan berada di ambang tiket menuju partai final. Namun, setelah unggul, pendekatan Inggris berubah drastis. Pasukan Thomas Tuchel memilih menumpuk pemain di lini belakang dan lebih fokus mempertahankan keunggulan tipis mereka. Keputusan tersebut membuat Argentina semakin leluasa menguasai bola dan mengurung lawannya di area pertahanan sendiri. Messi terus bergerak mencari ruang, sementara rekan-rekannya tanpa henti menggempur pertahanan Inggris. Waktu terus berjalan, tetapi tekanan Albiceleste justru semakin besar menjelang berakhirnya pertandingan. Menariknya, ketika perhatian para pemain Inggris sepenuhnya tertuju kepada Lionel Messi, sosok Enzo Fernandez justru muncul sebagai pembeda. Gelandang Chelsea itu mengambil alih peran sebagai motor kreativitas Argentina. Di saat Messi terus menarik penjagaan beberapa pemain lawan, Enzo mendapatkan ruang untuk mengatur tempo permainan dan mengalirkan serangan dari lini kedua. Pilihan Inggris untuk bertahan total justru memecah konsentrasi lini pertahanan mereka, karena ancaman Argentina datang dari berbagai arah, baik melalui lini tengah maupun kedua sektor sayap. Penampilan Enzo Fernandez benar-benar luar biasa. Ia mencatatkan 87 operan sukses terbanyak dibandingkan seluruh pemain di lapangan, serta melepaskan 4 percobaan tembakan sepanjang pertandingan. Salah satunya menjadi momen yang mengubah segalanya. Memasuki menit ke-85, Enzo melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti yang gagal diantisipasi Jordan Pickford. Gol tersebut bukan hanya menyamakan kedudukan menjadi 1-1, tetapi juga membakar semangat Argentina untuk terus menekan hingga peluit akhir. Momentum itu langsung dimanfaatkan Albiceleste. Hanya beberapa menit berselang, serangan lain kembali menghantam pertahanan Inggris. Kali ini Lautaro Martinez berhasil lolos dari pengawalan dua pemain lawan di tiang jauh sebelum menyambut umpan silang dengan sundulan jarak dekat yang bersarang ke dalam gawang. Dalam Piala Dunia 2026 dengan salah satu comeback paling dramatis di turnamen ini. Semifinal ini juga menghadirkan pelajaran taktis yang sangat berharga.
Jika dibandingkan dengan Tanjung Verde pada babak 32 besar maupun Mesir di babak 16 besar, keduanya justru mampu memberikan perlawanan yang lebih efektif terhadap Argentina dibandingkan Inggris. Terlepas dari perbedaan kualitas antar tim, satu kesimpulan menjadi sangat jelas, bertahan total terlalu dini saat menghadapi tim sekuat Argentina adalah keputusan yang sangat berisiko. Ketika waktu pertandingan masih menyisakan hampir 40 menit, memberikan penguasaan bola sepenuhnya kepada Albiceleste sama saja dengan membuka peluang bagi mereka untuk menemukan cara membalikan keadaan. Dan sekali lagi Argentina membuktikan bahwa selama pertandingan belum berakhir, mereka selalu memiliki kemampuan untuk mengubah sejarah. Jangan lupakan pula bahwa sebelum kedua tim bertemu di semifinal Atlanta Stadium, Amerika Serikat, Argentina memang datang dengan modal yang sangat meyakinkan. Albiceleste berstatus sebagai tim paling produktif di Piala Dunia 2026 dengan koleksi 17 gol. Tidak hanya itu, mereka juga mencatat nilai expected goals atau XG tertinggi sepanjang turnamen, yakni 13,9. Angka tersebut menunjukkan bahwa dominasi serangan Argentina bukan sekadar kebetulan, melainkan hasil dari kemampuan mereka secara konsisten menciptakan peluang-peluang berkualitas. Rivalitas klasik yang sejak dahulu selalu dipenuhi tensi tinggi, baik di dalam maupun di luar lapangan. Menariknya, saat jeda babak pertama, asisten pelatih Inggris, Anthony Barry, sempat mengatakan kepada BBC bahwa timnya akan tetap berusaha menjadi pihak yang agresif dan mengambil inisiatif serangan. Menurutnya, Inggris ingin menunjukkan bahwa mereka mampu bermain di wilayah pertahanan Argentina tanpa rasa rendah diri. Pernyataan tersebut memang tercermin sepanjang babak pertama. Namun, situasinya berubah total setelah turun minum. Begitu unggul, Inggris justru menarik garis pertahanannya semakin dalam dan perlahan menyerahkan kendali permainan kepada Argentina. Perubahan sikap itu memunculkan kesan bahwa persoalan terbesar Inggris bukan lagi soal taktik, melainkan mentalitas. Mereka seolah bermain untuk mempertahankan keunggulan, bukan untuk memenangkan pertandingan. Sebaliknya, Argentina tampil semakin percaya diri setiap menitnya. Perang psikologis yang mengiringi duel klasik ini tampaknya justru memberikan keuntungan bagi Albiceleste. Sementara Inggris terlihat semakin tertekan seiring pertandingan memasuki fase-fase krusial.